Baik, kita mulai ya untuk kajian kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma amin. Alhamdulillah untuk keberkahan ya pada kajian kita hari ini, ya mari sama-sama kita awali dengan membaca Ummul Kitab ya. Tadi udah kita awali dengan doa belajar ya, kita baca Ummul Kitab, semoga Allah berikan keberkahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, semoga saja Engkau berikan tambahan ilmu pada hari ini, dan semoga saja ilmu ini memberikan keberkahan buat dunia dan akhirat kami. Allahumma amin. Baik, pada kesempatan hari ini ya, izinkan saya sayang saya kepada Antuna semua, peserta kajian Ruang Keluarga Muslim. Masya Allah ya, saya diperkenankan untuk berbagi di sini, bukan berarti saya memiliki ilmu yang lebih ya, tapi karena ada tuntunan ya dari Rasulullah SAW, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Nah, maka dari seruan Rasulullah inilah kemudian memotivasi ya buat kita semua sebenarnya untuk menyampaikan walaupun hanya sedikit ya yang kita tahu, tapi kita terdorong untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan di tengah-tengah umat ya. Semoga saja forum ini menjadi forum kebaikan buat kita semua. Allahumma amin ya. Semoga semua sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Kalau ada yang sakit, semoga saja Allah segera angkat sakitnya ya. Semoga tidak ditinggalkan penyakit yang lain lagi, diberikan kesabaran, semoga menjadi penghapus dosa. Bagi yang ditimpa kesulitan hidup, ujian-ujian hidup, kesempitan hidup, ya semoga Allah lapangkan. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah kuatkan pundaknya dalam menjalani ujian-ujian hidup ini. Allahumma amin. Bagi yang saat ini merasa lapang, ya, merasa diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga saja kelapangan dan kenikmatan ini bisa meningkatkan rasa syukur kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas amal solih kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, ya, sungguh mengagumkan perkara orang yang beriman apabila dia diberi musibah, apabila dia diberi ujian, ya, dia akan bersabar. Maka sabar itu adalah kebaikan bagi dirinya. Dan apabila dia diberi kenikmatan, maka dia akan bersyukur. Dan syukur itu adalah kebaikan bagi dirinya. Dan itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Semoga saja hari ini rasa sabar dan syukur itu senantiasa terpatri pada diri kita. Ya, Allahumma amin. Baik, kajian kita hari ini temanya istimewa ya. Jadi mohon maaf ini mungkin agak-agak serius ya, karena kita akan bahas sesuatu yang sangat istimewa ya. Jadi kita akan membahasnya cukup serius ya, cukup rinci bagaimana supaya kita bisa mendapatkan keistimewaan itu, yaitu bagaimana peran muslimah ya, dalam menggapai 1000 bulan ya, peran muslimah dalam Lailatul Qadar ya. Nah, saya bisa share screen ya, ini ya, sudah dijadikan host.
Boleh saya dijadikan host supaya bisa share screen? Sebentar ya Ustazah. Oh iya, sudah. Oke. Belum ya? Sudah Ustazah? Udah. Oh ya udah. Oke. Sudah nampakkah PowerPoint saya? Belum Ustazah, masih baru ingin memulai. Oh iya. Sudah Ustazah, sudah kelihatan nih. Ya. Sebentar ya. Oke. Sudah nampak jelas ya? Jelas Ustazah? Ya. Oke. Peran muslimah di malam 1000 bulan. Kalau baca judulnya kira-kira yang terbenak apa ya? Nah, kalau saya ketika membaca judul ini, yang terbenak pada diri saya itu adalah bagaimana saya bisa mendapatkan keistimewaan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi ternyata di sini ada tambahan nih di judul, yaitu peran gitu ya, peran muslimahnya. Wah, berarti ada tambahannya nih. Tidak cukup hanya sekedar saya mengupayakan diri saya ya, untuk bisa mendapatkan kemuliaan di malam Lailatul Qadar, tapi juga berarti ada sesuatu, ada value yang lain nih yang ingin kita capai ya. Nanti akan kita bahas. Oke. Walaupun sekarang pandemi masih membersamai aktivitas ibadah Ramadan kita ya. Sebenarnya sedih ya, udah 2 kali Ramadan ya. Allah belum izinkan kita ya untuk untuk menjalankan ibadah ini tanpa disertai dengan pandemi ya. Jadi ini tahun yang kedua, mau tidak mau kita harus menjalankannya bersama dengan pandemi. Tetapi ya, walaupun musibah ini masih membersamai kita, pandemi ini masih bersama dengan kita, ya, tidak membuat, ya insya Allah tidak membuat makna dari Ramadan itu berkurang, ya. Jadi musibah itu tidak akan membuat satu kualitas ibadah itu berkurang sebenarnya, ya. Tidak akan membuat pahala, ya kalau misalnya di dalam Ramadan itu kan berlimpah pahala, berlimpah ampunan, berlimpah rahmat, berlimpah keberkahan, ya dibukakan pintu surga selebar-lebarnya, dirantai para setan gitu kan, sehingga tidak mengganggu manusia untuk beribadah, ya. Maka keberkahan-keberkahan itu semua, kebaikan-kebaikan itu semua enggak berkurang walaupun pandemi masih bersama dengan kita. Itu yang harus kita pahami, ya. Jadi nggak ada alasan sebenarnya bagi kita ya sebagai seorang muslim walaupun di tengah pandemi ini kemudian kita menyurut gitu ya amal ibadahnya ya, justru harus semakin meningkat kualitasnya supaya apa ya, supaya doa-doa kita ini diijabah loh sama Allah Subhanahu wa taala. Yang doa khusus itu adalah bagaimana supaya pandemi ini segera berakhir. Nah, bagaimana sih peran kita ya sebagai seorang muslimah untuk bisa menjalankan ya 10 malam terakhir ya. Saya ingin mengajak antuna semua ya, sebelum kita bahas lebih detail materi ini, ingin mengajak antuna semua untuk refleksi, untuk introspeksi. Ini udah hari ke-20 ya. Tuh ya. Selama 20 hari di bulan Ramadan ini, kita berada di level yang mana? Ya. Kenapa saya ajak antuna semua untuk mengukur, memotret diri, ya, kita berada di level yang mana supaya kita tepat nih
ancang-ancang untuk masuk di 10 hari terakhir. Ini bagaimana harusnya dengan kualitas yang sekarang kita miliki gitu. Ya. Nah, Ustazah, ya. Maaf Ustazah, ini screen-nya setengah gitu Ustazah. Jadi katanya ada yang komen kecil, ada terlalu kecil tulisannya Ustazah. Oh, iya. Jadi cuma Sebentar. setengah screen-nya. Sebentar. Maaf ya Ustazah ya, motong ngomong. Nggak apa-apa. Ini bentar ya. Ya, Ustazah. Nggak bisa. Oke. Sudah lebih besar? Sudah Ustazah. Ya. Udah jelas Ustazah. Oke. Nah, terima kasih Ustazah ya. Iya. Nih, alhamdulillah ada asisten di samping. Saya bilang sama anak saya gitu kan, kamu di sini ya sampai Umi selesai jadi asisten ya. Oke, ya. Ini saya kutip dari pendapat Ibnu Rajab Al-Hambali ya, yang menyebutkan bahwa orang yang berpuasa itu ada 2 tingkatan. Dan semoga kita salah satu di antaranya, dan semoga kita berada pada tingkatan yang paling baik. Ya. Kalau kita belum, berarti sebenarnya kita masih punya kemampuan untuk meningkatkan tingkatan kita, menaikkan level kita. Ya, tingkatan yang pertama, ya, itu adalah orang yang menjalankan puasa dengan menjauhi larangan, ya, larangan-larangan Allah saat puasa, yaitu menjauhi makan, menjauhi minum, menjauhi hubungan intim dengan pasangannya yang sah, ya, menghindarkan diri dari berbagai perkara-perkara yang diharamkan, juga meninggalkan berbagai maksiat. Tapi ketaatan tersebut hanya dilakukan saat puasa. Ya. Jadi maksiatnya itu ditinggalkan ketika berpuasa saja. Ya. Untuk tingkatan yang kedua, ini tingkatan orang-orang yang berpuasa atau menahan diri dari berbagai hal yang Allah haramkan, baik di bulan Ramadan juga bulan-bulan yang lainnya. Nah, ketaatan yang dia lakukan bukan saja saat puasa, namun sepanjang waktu. Ya. Ini yang harus kita miliki sebenarnya di tingkat yang kedua ini, ya, tingkat yang paling baik, ya. Orang-orang yang bisa mendapatkan, ya, hakikat hikmah dari puasa. Apa? La'alakum tattaqun. Menjadikan diri kita itu sebagai orang yang bertakwa. Itu kan tujuan berpuasa itu. Hikmah puasa itu adalah bagaimana menjadikan orang-orang yang beriman ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan takwa ini bisa kita dapatkan ya ketika kita menjalankan ya, perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah, enggak hanya ketika Ramadan saja. Justru efek puasa itu sebenarnya akan kita rasakan setelah kita selesai Ramadan. Apakah kita semakin bertakwa atau tidak? Apakah kita semakin dekat sama Allah apa tidak? Apakah kita semakin taat sama Allah apa tidak? Apakah semua perintah-perintah Allah sudah kita jalankan? Ya. Kalau misalnya nanti setelah Ramadan ini aktivitas keseharian kita sama saja seperti sebelum Ramadan, gitu ya. Nah, ini harus menjadi perhatian buat kita, ya, menjadi introspeksi, ya. Jadi ini 2 tingkatan yang kita bisa menilai kita sekarang pada tingkat yang mana. Ya. Nah, kemudian pindah ke slide berikutnya, Kak. Oh, kayaknya nggak mau kalau di... Oke.
kemudian ini ada satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini memberikan gambaran ada golongan di luar dari dua tingkatan yang tadi disampaikan. Yang ini seharusnya memang tidak kita miliki, tidak ada pada diri kita. Tapi kalaupun ada pada diri kita, kita harus segera berbenah. Ya. Rasulullah SAW bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa, namun tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Ya. Jadi ada orang yang banyak berpuasa, tapi dia nggak dapat apa-apa kecuali rasa lapar dan dahaga. Ya. Jadi puasanya itu hanya menahan lapar dan dahaga. Lisannya tidak dia puasakan, ya, tetap berkata-kata kasar. Kalaupun lisannya tidak berkata-kata kasar, jempolnya yang kasar. Ya. Nah, main di medsos. Matanya tidak dia jaga. Waktu sejak subuh sampai maghrib tidak dia gunakan untuk melaksanakan hal-hal atau melakukan amal-amal yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Ya. Bahkan nggak sedikit ternyata orang yang berpuasa, tapi justru kemudian dia nggak sholat. Ya. Itu miris ya. Kalau ada orang-orang yang di sekitar kita, entah keluarga, ya, itu harus banyak didekatin. Ya, banyak didekatin, banyak diberikan nasihat. Jangan sampai dia berpuasa hanya menahan lapar dan dahaga. Bahkan dia melakukan kemaksiatan. Nauzubillah min dzalik. Ya. Nah, kemudian sampai kemudian Rasulullah SAW bersabda, celaka. Kenapa? Sampai sahabat itu bertanya, kenapa ya Rasulullah? Ya, celaka jika seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu dalam keadaan dosa-dosanya belum diampuni. Ya. Sedih nggak? Ya. 30 hari, ya, 29 sampai 30 hari. Allah datangkan tamu istimewa ke rumah kita, ya. Tapi nggak kita jamu dengan sesuatu yang istimewa. Ya. Sehingga tamunya pergi begitu aja. Itu. Ya. Istilahnya kalau kita bertamu dicuekin gitu ya. Ya. Dicuekin sama tuan rumahnya. Ya sedih kan. Makanya kenapa sih di bulan Ramadan itu kita diminta untuk banyak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan Ramadan itu Allah bukakan seluas-luasnya pintu ampunan. Makanya ada zikir khususnya kan? Ya. Maka jangan sampai kemudian ketika kita masuk dalam Ramadan ini, dosa-dosa kita belum diampuni. Auzubillah min dzalik. Nah, ini masih ada kesempatan. Ya, 10 hari terakhir kita bisa mengetuk pintu ampunan dari Allah. Ya. Kita ingat tuh dosa apa saja yang kita lakukan. Kita hadirkan semua di sini. Ya, dalam pikiran kita. Kita udah pernah lakukan apa aja selama ini. Ya, maksiat apa yang pernah kita lakukan. Mohon kepada Allah untuk diampuni. Supaya kita nggak jadi orang yang celaka. Ya.
Lantas, apa sih yang dimaksud dengan Lailatul Qadar? Ini sudah dibacakan, ya. Surat yang paling terkenal, ya. Dan surat idola saya kira ya, untuk sering kita baca, ya. Surat yang kita idolakan tentang Lailatul Qadar. Apa sih Lailatul Qadar? Ya ini kita harus ketemu dulu definisinya. Supaya apa? Supaya kita paham bagaimana untuk bisa meraih Lailatul Qadar. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Quran surat Al-Qadar ayat 2-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Satu malam yang lebih baik ya dari 1000 bulan. Jadi terbalik ya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya. Bahwa Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Hanya satu malam. Yang ketika kita melakukan ibadah di malam tersebut, nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, saya kutip pendapat dari Mujahid, ya, makna dari menghidupkan malam Lailatul Qadar dan beramal di dalamnya itu lebih baik dari menghidupkan 1000 bulan. Jadi makna lebih baik dari 1000 bulan itu adalah ketika kita beramal, ketika kita menghidupkan malam Lailatul Qadar, ya, maka apa yang kita lakukan pada malam itu lebih baik dari menghidupkan 1000 bulan. Dengan kata lain, menghidupkan Lailatul Qadar itu lebih baik daripada pahala beribadah selama kira-kira 83 tahun 3 bulan. Jadi 1000 bulan itu kalau dihitung berapa tahunnya itu selama 83 tahun 3 bulan. Kira-kira, ya ini kira-kira ya, siapa manusia di dunia ini yang punya kesempatan, yang bisa, yang mampu beribadah selama 83 tahun 3 bulan. Padahal Rasulullah SAW bersabda usia rata-rata umat Muhammad itu adalah 60-70 tahun. Itu pun juga belum dikurangi masa sebelum balik. Dikurangi 12-15 tahun misalnya. Itu pun juga belum dikurangi kapan dia mulai berhijrah. Ya. Ada yang mulai berhijrah di usia 20 tahun, ada yang mulai berhijrah di usia 30 tahun, ada yang mulai berhijrah justru di usia 40 tahun. Ya. Maka nggak ada, ya, hampir tidak ada yang bisa beribadah selama 83 tahun 3 bulan. Makanya ini kenapa dikatakan sebagai malam yang istimewa. Ya, karena kebaikan malam ini, ya, setiap amal yang dikerjakan pada saat itu dia senilai seperti kira-kira ya amal saleh yang dilakukan sebanyak 83 tahun 3 bulan. Ya. Banyak ya 83 tahun itu. Itu ibarat orang yang usianya 83 tahun 3 bulan tuh dia isi dengan ibadah, dia isi dengan amal soleh, dia isi dengan kebaikan-kebaikan. Nah, makanya eman sayang banget gitu ya. Sayang banget kalau ya malam Lailatul Qadar ini kita sia-siakan.
Apa itu Lailatul Qadar? Ya, saya kutip ya, pengertian Lailatul Qadar. Para ulama ada beberapa versi dalam mendefinisikannya. Ada yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam penuh kemuliaan. Ada pula yang mengatakan dia adalah malam yang penuh sesak, ya, karena pada saat itu banyak malaikat yang turun ke dunia, ya, sebagaimana dalam Quran surat Al-Qadar, ya, di situ turun malaikat, termasuk malaikat Jibril. Makanya ya bumi langit itu penuh sesak. Kemudian ada pula yang mengatakan bahwa malam itu adalah malam penetapan takdir, sebagaimana juga dalam Quran surat Al-Qadar. Ya, tentu saja penetapan takdir ini sesuai dengan ilmu Allah. Ya. Kemudian ada yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu dinamakan demikian karena malam tersebut turunnya kitab Al-Quran yang mulia. Ya. Dan turunnya rahmat, turunnya malaikat, ya, ke muka bumi ini. Nah, semua definisi ini tidak ada yang bertentangan, semuanya benar. Ya. Maka dari definisi ini, ya, kita kemudian bertanya, ya, apa aja sih keutamaannya? Apa sih yang bisa mendorong kita untuk bisa meraih Lailatul Qadar itu? Apa saja keutamaan-keutamaannya yang bisa kita ketahui, yang bisa kita dapatkan? Yang pertama, dia sebagai waktu di mana diturunkannya Al-Quran. Ya. Kemudian dia lebih baik daripada 1000 bulan, tadi sudah dijelaskan. Kemudian dia merupakan malam penuh keberkahan. Sebagaimana dalam Quran surat Ad-Dukhan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkannya pada satu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Ya. Kemudian yang keempat, malam Lailatul Qadar, keutamaannya itu adalah malam di mana turunnya para malaikat, sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan pula, ya, tanazzalul malaikatu waruhu fiha, dan disifati dengan salam. Malam Lailatul Qadar itu disifati dengan salam, salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, ini beberapa keutamaannya. Tapi dari keutamaan itu ada satu keutamaan yang sangat luar biasa. Ya, dari malam Lailatul Qadar itu. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu, yang kita harapkan, ya, dari keberadaan malam Lailatul Qadar ini. Ramadan saja, ya, itu sudah bulan yang istimewa, ya. Di dalam Ramadan itu ada Lailatul Qadar. Ya. Ada keistimewaannya lagi. Maka keutamaan kita menghidupkan Lailatul Qadar, ya, bagi orang-orang yang bisa menghidupkan Lailatul Qadar, dia akan mendapatkan pengampunan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Wa man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa saja yang menghidupkan Lailatul Qadar dengan penuh keimanan, ya, ini ya syaratnya, ya. Apa syaratnya penuh keimanan? Gimana sih gitu ya gambaran penuh keimanan itu? Penuh keyakinan gitu. Iman itu kan yakin. Meyakini Allah itu Rabb kita. Meyakini Allah itu yang mengatur kehidupan kita. Meyakini bahwa kita itu diciptakan oleh Allah itu untuk beribadah. Meyakini bahwa kita akan kembali kepadanya, tidak sekedar kembali tapi dengan hisab. Termasuk meyakini keberadaan Lailatul Qadar ini. Maka tumbuhkan mulai nanti malam kan ya, malam ganjil. Tumbuhkan mulai hari ini gitu ya, keyakinan kita
ya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala terkait Lailatul Qadar ini. Ya, tumbuhkan keyakinan optimis pada diri bahwa Allah itu mengampuni, Allah itu akan mengampuni dosa-dosa kita. Walaupun kita juga ada rasa khaufnya ya. Jadi kalau di dalam hadis itu kan hati orang beriman itu ibaratkan seperti sayap. Ya, ada rasa khauf dan ada rasa roja. Ada rasa khauf itu rasa khawatir, ya. Ada rasa khawatir dosa-dosa kita itu nggak diampuni oleh Allah, tapi juga harus ada rasa roja, ada rasa berharap kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Jadi nggak yang kepedean, ya. Nggak yang kepedean banget, wah pasti diampuni, enggak, ya. Makanya kemudian, ya, ada tuntunan khauf dan roja yang harus kita miliki. Ada rasa takut, juga ada rasa harap. Ya. Nah, itu harus kita yakini bahwa Allah ya akan mengampuni dosa-dosa kita. Iman, dihadirkan keimanannya. Ya, yakini sifat-sifat Allah, asma wa sifat ini ya. Yakini kebesaran Allah. Nah, imanan wahtisaban, ya pengharapan tadi ya, rasa roja tadi. Mengharap kepada Allah, ya, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ampuni. Ya. Bisa sambil berhitung, ya sudah mulai bisa sambil berhitung, kita mulai hijrah di usia yang keberapa. Yang mulai berhijrah itu kan pasti terseok-seok kan ya. Kadang up, kadang down gitu ya. Mungkin banyak downnya daripada up-nya gitu kan. Ya. Kadang mungkin dia harus berhenti dulu dalam proses hijrahnya gitu kan. Kadang ada yang akhirnya kembali lagi gitu. Ya, berbalik arah, tapi kemudian alhamdulillah terselamatkan lagi. Makanya kadang kan seperti di ayat Al-Qur'an ya. Kita itu jangan sampai senang berjalan di tepi jurang. Jadi manusia itu kan sebenarnya sudah dikasih petunjuk sama Allah dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi, ya inilah manusia. Dia suka berjalan di tepi jurang. Yang kalau dia berjalan di tepi jurang, ini maksudnya suka merembet-rembet ke yang haram. Ya. Kalau dia berjalan ke di tepi jurang, ya, bahayanya itu adalah dia akan mudah untuk terperosok dalam kemaksiatan. Ya. Maka kalau istiqomah, usaha untuk beristiqomah. Ya. Hijrah itu sepanjang hayat gitu. Ya, sepanjang hayat proses hijrah kita yang kita lakukan, ya, supaya kita bisa terus istiqomah di jalan Islam. Nah, maka kita bisa mulai berhitung. Kira-kira nih, sebanyak apa dosa-dosa kita. Dan maha besarnya kemurahan hati Allah, kemurahan Allah. Ya, sampai Rasulullah bersabda, walaupun seorang hamba ini datang kepada Allah itu dengan membawa dosa sebesar gunung, ini dosa sebesar gunung ini kan berarti besar banget itu. Ya. Dia datang penuh harap untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuninya. Makanya kita itu kalau melihat dosa, ya, di dalam hadis itu dianjurkan melihat dosa itu seperti kita berada di kaki gunung. Ya. Jadi teman-teman kalau lihat gunung itu jangan lihat keindahannya aja. Wah, itu ya Masya Allah, gitu ya. Ya. Indah sekali gunungnya, gitu ya. Kalau saya di Jogja ini gunung yang sering terlihat itu Gunung Merapi, gitu ya. Tiap hari bisa lihat Gunung Merapi. Itu selalu takjub. Tapi setelah mendapatkan hadis, gitu ya, bahwa seharusnya seorang muslim itu ketika dia menatap dosa-dosanya itu seperti dia berada di bawah kaki gunung, itu kemudian ketika ngelihat gunung
Akhirnya yang teringat adalah dosa. Andaikan dosanya sebesar itu, ya Allah. Kadang berpikir, cukupkah usia yang Allah berikan kepada kita untuk menghapus segala dosa-dosa kita yang sebesar gunung tadi? Ya. Nah, maka ayo gitu. Hadirkan pengharapan kita sebagai hamba Allah yang lemah ini ya, untuk bisa mendapatkan ampunan darinya. Nah, itu keutamaan yang paling besar menurut saya ya, ketika kita menghidupkan malam Lailatul Qadar. Dan kapan terjadinya gitu kan? Karena kita diminta berjaga di 10 hari terakhir ya. Kira-kira kapan? Ternyata Allah rahasiakan. Ya. Allah rahasiakan kapan turunnya Lailatul Qadar. Rasulullah SAW bersabda, ya, carilah oleh kalian Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil di 10 malam terakhir Ramadan. Kenapa sih kok nggak disebutkan di malam ke-21 kah, malam ke-23 kah, atau 25, atau 27, atau 29? Jadi kan kita bisa prepare gitu kan. Kenapa? Karena ternyata menurut para ulama, karena Allah ingin tahu di antara orang-orang yang penuh harap diampuni dosa-dosanya ini, ya Allah ingin tahu mana yang bersungguh-sungguh. Ya. Karena kesungguhan itu akan menjadi penilaian dari Allah Subhanahu wa taala, apakah dia layak mendapatkan Lailatul Qadar, apakah dia layak mendapatkan pengampunan. Ya. Ini ibarat kata kita seperti ikut kuis gitu ya. Nah, ayo ya, cari gitu ya, cari mana malam Lailatul Qadarnya, ya. Tapi selalu dikasih clue gitu ya. Ini yang kalau kita fahami dengan kacamata iman gitu ya, bahwa Allah itu luar biasa selalu memberikan kemudahan kepada kita. Dikasih clue. 10 hari terakhir itu ya, Rasulullah itu memberikan kita panduan ya, cari di malam-malam ganjil. Berarti mulai malam ini ya, malam ke-21. Ya. Udah mulai malam ini udah mulai kita cari malam Lailatul Qadar. Ya. Makanya diperhatikan terus kalendernya. Jangan salah hitung, ya. Nah, kemudian yang berikutnya Nabi SAW bersabda, ya. Ini ketika Aisyah bertanya kepada beliau, katakanlah kepadaku wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika aku mengetahui satu malam, jika misalnya kita tahu nih, ya Aisyah tuh tahu bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar, apa yang aku katakan di dalamnya? Ya. Ini pertanyaan Aisyah. Kemudian beliau menjawab, katakanlah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang artinya, ya Allah, Engkau maha memberikan maaf dan Engkau suka memberikan maaf. Engkau suka menghapuskan kesalahan. Karenanya maafkanlah aku, hapuskanlah dosa-dosaku. Ya. Ini dibacanya jangan hanya di lisan ya. Kalau bacanya cuma di lisan aja nggak kena. Ya. Nggak kena di hati, nggak kena di pikiran. Makanya kenapa salah seorang ulama itu pernah menasehatkan kepada kita ya dalam satu kitabnya ya, di dalam beberapa kitab yang beliau tulis, beliau menyampaikan bahwa seorang muslim ketika beramal ya, amal soleh itu harus memiliki idroksilah billah. Apa itu idroksilah billah? Kesadaran akan hubungannya dengan Allah. Zikir ya, zikir, doa itu ringan di lisan. Tapi sebenarnya pahalanya itu berat di sisi Allah. Zikir, doa itu ringan di lisan.
Tapi kenapa kadang nggak mengasar pada hati dan pikiran? Karena nggak dilibatkan. Idrok silah bilahnya nggak ngikut. Ya, idrok silah bilah, kesadaran akan hubungannya dengan Allah itu nggak ada pada dirinya. Jadi hanya sekedar zikir secara lisan saja. Nah, jadi nih ucapan doa ini, kalau kita ingin mengasar, maka fahami maknanya, pesan apa yang ingin kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka ada beberapa tuntunan ya yang bisa kita lakukan untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi kita ngikutin Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Yang pertama, Rasulullah giat ibadah dengan menghidupkan malam ya 10 hari terakhir. Sebagaimana Aisyah menceritakan, Rasulullah SAW sangat bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, melebihi kesungguhan beliau di waktu lainnya. Jadi kalau kemarin, 20 hari kemarin kita udah bersungguh-sungguh, berarti harus dilipat gandakan kesungguhannya. Ya. Harus di-list itu. Kalau kita bukan tipe yang otomatis gitu ya, maka harus di-list. Buat timetable itu. Ya, to-do list-nya ya, apa yang harus kita lakukan ya per jamnya itu harus seperti itu ya, dari jam sekian, kalau bisa per jam itu, dari jam sekian sampai jam sekian, jam sekian sampai jam sekian ya, jadi kita tahu itu ya 24 jam yang Allah kasih selama 10 hari terakhir ini efektif atau tidak kita gunakan untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar ya. Nah kemudian yang berikutnya apa lagi yang bisa dilakukan? Iktikaf ya. Kenapa iktikaf? Ya, karena dengan iktikaf ini memberikan, iktikaf ini aktivitas ya, satu aktivitas yang sangat dianjurkan di 10 hari terakhir, 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Karena dengan iktikaf ini ya kita akan lebih khusyuk itu. Ya, dalam beribadah. Kenapa? Karena iktikafnya di rumah Allah. Ya. Iktikafnya di masjid. Ya, itu syaratnya. Ya, jadi nggak bisa iktikaf di rumah. Ya, iktikafnya harus di masjid. Ya. Jadi teman-teman silahkan, ya misalnya komunitas, ya ruang keluarga muslim, kalian berdekatan, silahkan cari masjid. Ya. Cari masjid untuk beriktikaf dengan protokol kesehatan tentunya. Tapi kalau nggak dapat jangan dipaksain juga gitu. Ya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, Rasulullah biasanya beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, ini yang tentu saja harus kita perhatikan. Bagi yang sudah menikah harus dengan izin suami. Nggak boleh dilanggar, iktikafnya sunnah, izin suami wajib. Ya. Jadi misalnya komunitasnya ngadain iktikaf bareng yang akhwat-akhwat gitu ya. Tapi ternyata suaminya nggak ngizinkan, nggak boleh ngambek gitu ya. Nggak boleh kemudian suaminya diboikot gitu ya. Malah kita nanti berdosa. Ya, maka harus izin suami. Ya, kalau yang masih punya tanggungan anak yang tidak mungkin untuk dibawa serta ya misalnya masih baby gitu ya, masih bayi di bawah 2 tahun ya, maka tidak usah memaksakan diri juga ya. Yang single harus dengan izin orang tuanya ya. Nah, silakan dibuat komunitasnya untuk bisa melaksanakan iktikaf atau misalnya satu keluarga bareng-bareng. Yuk gitu. Ya cari masjid yang menyelenggarakan iktikaf di sana. Ya. Nah, kalau misalnya kemarin sebelum pandemi kita sudah pernah beriktikaf. Tapi kemudian ketika pandemi kita tidak dapatkan masjid satupun untuk beriktikaf. Ya, ini ada kabar bahagia nih. Insya Allah pahala iktikafnya tetap mengalir. Kenapa? Karena kita tidak bisa menjalankan amalan sunnah ya di dalam hadis ya, ketika seseorang tidak bisa menjalankan amalan sunnah karena hajah syar'i
Ya, di mana amalan sunnah ini sudah biasa rutin memang dia lakukan, tapi karena hajah syar'i dia tidak bisa melakukannya, maka dia tetap mendapatkan pahalanya. Ya. Jadi kayak misalnya kita biasa puasa sunnah Senin Kamis, tapi karena sakit kita nggak bisa berpuasa, maka tetap dapat tuh pahalanya. Ya, Masya Allah. Ya, tapi nanti tahun ini kita cari dulu, ya. Karena beberapa masjid ya sudah ada ya yang mau menyelenggarakan iktikaf dengan protokol kesehatan. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya yang dilakukan oleh Rasulullah adalah memperbanyak sholat. Ya, jadi sholat tarawih nanti bisa kita lakukan sholat tarawih, kemudian misalnya mau ikut witir boleh, silahkan ikut witir. Nanti misalnya di jam sepertiga malam terakhir ya, di jam 2 misalnya ya kita bangun, kemudian kita melakukan sholat tahajud bisa. Tapi nggak usah witir lagi karena hanya ada satu witir dalam tiap malam ya, dalam satu malam. Ya, kemudian zikir. Perbanyak zikir. Tadi sudah dicontohkan zikirnya. Kemudian membaca Al-Quran. Ya, itu aktivitas yang bisa kita lakukan ya di malam Lailatul Qadar. Menghidupkan malam Lailatul Qadar. Ini yang zikir yang ingin saya tekankan. Ya. Yang dianjurkan ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Asyhadu alla ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Terus itu diucapkan sampai bisa kita rasakan dalam hati dan pikiran kita gitu ya. Kita bersaksi kepada Allah ya. Tiada Tuhan selain Allah. Maka kalau kita udah bersaksi ya, bahwa nggak ada Rabb kecuali Allah Subhanahu wa taala, tiada sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka besok setelah Ramadan jangan percaya pada hal-hal kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan percaya pada hal-hal yang sifatnya tahayyul, khurafat, ya, bid'ah. Jangan gitu. Jangan dirusak ya persaksian kita di malam Lailatul Qadar ini ya dengan hal-hal yang tadi disebutkan. Ya, penyakit-penyakit tadi TBC gitu ya. Hayul bid'ah khurafat ya. Masih percaya dengan cerita-cerita bohong ya. Masih percaya dengan hal-hal yang sifatnya klinik ya. Masih percaya dengan ramalan-ramalan ya. Masih percaya dengan dukun. Jangan dirusak gitu. Ya. Astagfirullah. Ya, astagfirullah. Sambil diingat. Ya, sambil diingat. Ya. 1 tahun kemarin apa yang kita lakukan, kemaksiatan apa yang kita lakukan, ya. Apakah masih ada harta riba, ya, yang terselip dalam harta kita? Masihkah kita bermuamalah dengan harta riba? Mohon kepada Allah untuk diampuni dan mohon kepada Allah supaya kita bisa segera bisa terbebas dari riba ini. Karena riba ini luar biasa dosanya. Apakah kita kemarin banyak menyakiti ya hati orang-orang yang ada di sekitar kita, menyakiti hati suami, menyakiti hati orang tua, menyakiti hati anak, ya. Apakah kita pernah pukul anak kita, ya? Omel-omelin anak kita, ya. Berkata kasar sama pasangan. Atau bahkan mungkin ya kita berinteraksi bebas dengan lawan jenis, ya, berkholwat, ya, ikhtilat. Atau mungkin kita pernah keluar nggak menutup aurat.
pakaian penutup auratnya belum sempurna, ya kita mohon astagfirullah, ya as'alukal jannah, masukkanlah hamba ini ke surgamu, kami mohon ridhomu, gitu ya, mohon supaya bisa mendapatkan surga. Wa na'udzubika min sakhatika wannar, dan kami mohon dilindungi dari murkamu dan nerakamu. Ya, ini komplit banget ini doanya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka hadirkan dengan penuh rasa dan pikiran ketika kita mengucapkan zikir dan doa ini. Ya. Kalau belum hafal ya silahkan nanti bacanya sambil lihat teks juga nggak apa-apa. Nah, kemudian yang dilakukan oleh Rasulullah adalah menjauhi istri-istrinya. Ya, di 10 malam terakhir tidak berjima, ya. Nah, ini dilakukan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah mengencangkan sarungnya untuk menjauhi para istri beliau. Jadi nanti yang punya suami, ya, kita ngobrol sama suaminya, gitu ya. Ya, 10 hari terakhir ya, kita kencangkan ikat pinggang ya. Kita kencangkan sarungnya ya, gitu ya. Kalau nggak paham ya sampaikan gitu ya. Apa sih Bun maksudnya ya? Maksudnya adalah ya tadi 10 malam terakhir itu tidak berjima. Ya. Kemudian ya bangunkan keluarga. Jadi Rasulullah itu tidak menjalankan Lailatul Qadarnya sendirian, membangunkan istrinya, membangunkan anak-anaknya untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Makanya kita ya, ini peran kita nih, udah masuk ke dalam peran kita, ya. Maka peran kita sebagai muslimah di malam Lailatul Qadar ini mengajak seluruh anggota keluarga untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Suami diajak, ya. Kalau suaminya belum mau, iya berarti anak-anaknya diajak. Kalau belum mau juga gimana? Teman-temannya, ya. Ini kan satu forum, ini sebagai salah satu usaha kita untuk mengajak masyarakat khususnya muslimah untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Ya. Nah, jadi kalau ada grup, nah bisa tuh nanti di malam Lailatul Qadar, di malam-malam ganjil itu dikering-kering, dipasangkan alarm. Ayo ya bangun gitu, ya. Hidupkan malam Lailatul Qadar. Ya. Gimana sih nanti kita ngomong ke anak-anak gitu. Ya, sampaikan kepada anak-anak, nah gitu ya. Ramadan ini bulan yang spesial. Ya. Bulan yang penuh rahmat, penuh ampunan, penuh pahala. Nah, di bulan Ramadan ini Allah kasih ya hari yang lebih spesial lagi. Mau tahu nggak? Ya. Maulah Bun itu. Ya. Tapi harus ekspresif ya bundanya kalau mau menceritakan Lailatul Qadar. Jangan datar gitu ya, jangan flat ya. Kalau datar anaknya nggak pingin tahu gitu ya. Apalagi kalau misalnya anaknya kita ajak ngobrol, dia sambil nge-game, sambil megang HP, nggak nyambung. Nah, sambil dipeluk, ya, sambil dirangkul, ya, mau tahu gitu ya. Nah, jadi ada malam spesial, namanya Lailatul Qadar. Kita bukakan ayatnya, kita baca bareng-bareng, kita baca dengan terjemahnya. Jadi di 10 hari terakhir ada satu malam yang Allah hadiahkan kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh seperti tadi ya, 83 tahun sekian bulan. Nah, itu kita sampaikan dengan bahasa yang bisa difahami oleh anak-anak kita. Insya Allah ya, dia senang, dia pasti akan senang, apalagi diajak iktikaf. Wah, anak-anak usia dini khususnya ya, pengalaman iktikaf itu ada pengalaman luar biasa buat mereka, walaupun hanya sekedar pindah tidur. Ya, cuma pindah tidur ya. Saya pertama kali malah mengajak anak-anak saya ya ketika saya tinggal di Thailand. Ya,
tinggal di Thailand, tinggal di Bangkok, ada 3 Ramadan yang kita dapati, alhamdulillah gitu ya, anak-anak pada saat itu masih usia dini, satunya SD, satunya masih balita, ya. Itu senangnya luar biasa gitu. Jadi nggak ada rasa apa ya, oh gitu ya, masa pindah tidur di masjid, nggak ada kasur, enggak, itu senang justru. Ya, kapan lagi, bahkan tadi ya kita settingnya di malam-malam ganjil, bahkan mereka minta setiap malam. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah, kullu mauludin yuladu ala fitrah, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Jadi kalau kita jaga fitrahnya, ya, kita sampaikan ketaatan kepada Allah, akan mudah baginya itu untuk tunduk. Ya. Nah, itu salah satu tugas orang tua ya, menjaga fitrah anak. Nah, ini amalan tambahan yang bisa kita lakukan yang berikutnya ya, dari maghrib sampai subuh ya, memberi makan untuk orang yang berbuka dan sahur. Kemudian sedekah anak yatim ya, atau fakir miskin, mengeluarkan zakat, jangan lupa ya, nanti kasihkan malam Lailatul Qadar, jangan sampai lupa zakatnya ya. Nah, kemudian mempelajari Islam. Jadi sebenarnya nanti kalau misalnya kalian Antuna punya komunitas ya, misalnya tadi mau iktikaf bareng, nanti bisa disetting pada saat iktikaf itu ada kultum atau ada kajian Islamnya ya, misalnya 1 jam. Itu termasuk yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Kemudian dakwah, ya, bisa kita sambil men-share konten-konten dakwah di medsos kita, ya, mendengarkan ceramah-ceramah agama Islam untuk menambah thaqafah kita, ya. Nah, kemudian yang berikutnya ini yang ingin saya sampaikan, peran kita tuh di mana? Selain tadi di malam Lailatul Qadar, kita harus paham misi kita hidup di dunia ini untuk mewujudkan khairu ummah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ali Imran ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khairu ummah. Kalian adalah sebaik-baik umat, umat yang terbaik, ukhrijat linnas, yang dilahirkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya. Kenapa Allah kasih kita label derajat khairu ummah? Karena ada aktivitas yang dilakukan oleh umat Islam. Apa itu? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Menyuruh, menyeru untuk berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Nah, ini yang harus kita pahami ya, di mana peran kita sebagai seorang muslimah, dimanapun posisi kita, apakah kita sebagai anak, sebagai istri, sebagai ibu, ya, sebagai wanita yang berkarir, ya, maka berkarirlah dengan karir surga. Ya, wujudkan ya. Jadikan diri kita ini sebagai mata rantai aktivitas perjuangan untuk mewujudkan khairu ummah. Ya. Kenapa? Karena ini janji Allah itu. Janji Allah untuk diberikan ya, label ini diberikan kepada kaum muslimin. Kita itu umat yang terbaik loh itu. Tapi kalau faktanya sekarang ini ya, kondisi kita tidak dalam keadaan yang baik-baik saja, berarti ada masalah. Ya, oleh karena itu, dimanapun level kita, termasuk dimanapun thaqafah Islam yang kita miliki, seberapapun kadarnya, ayo amar ma'ruf nahi mungkar, ayo dakwah walaupun hanya 1 ayat. Ya, maka hakikat puasa yang ingin kita capai, yaitu untuk mewujudkan ketakwaan, levelnya tidak hanya level individu, tapi levelnya jauh lebih tinggi dari itu, yaitu level masyarakat, keluarga, masyarakat, dan negara. Di sini peran kita sebagai seorang muslimah, menjadi generasi khairu ummah dan mencetak generasi
khairu ummah. Oke, ya. Sampai di sini dulu apa yang bisa saya sampaikan, ya. Mungkin ada sharing atau pertanyaan, silahkan saya kembalikan ke Fazla, silahkan. Jazakallah khairan Ustazah materinya. Aduh, Ustazah terima kasih ya, ini bagus banget materinya mulai dari awal sampai peran muslimah ini yang bikin melek. Oh ya, teman-teman, sekarang sesi pertanyaan udah dibuka. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa raise hand kalau misalnya mau interaksi langsung sama Ustazah. Terus kalau misalnya malu juga bisa private, komen private. Terus juga bisa komen. Oke, ini Ustazah ada yang udah nanya nih Ustazah. Ya, silahkan. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya. Kalau wanita yang sedang berhalangan menstruasi, bisakah ikut mendapatkan ampunan dan pahala dari Lailatul Qadar? Iya. Ya. Bagi wanita yang haid, kalau istihadah masih bisa ya, istihadah masih boleh ya untuk iktikaf ya. Kemudian nifas ya, atau misalnya ibu-ibu yang tidak memungkinkan untuk keluar untuk beriktikaf ya, sangat mungkin sekali dia mendapatkan Lailatul Qadar ya, karena ya di sini menghidupkan malam Lailatul Qadar ini dengan banyak amal solih ya, tidak terpaku pada satu amal solih atau beberapa amal solih saja ya. Maka ada beberapa amal solih yang memang disyaratkan ya, itu harus dalam keadaan suci, seperti misalnya sholat ya. Maka kita ganti aktivitas sholat ini dengan aktivitas yang lain. Ya, apa? Ya, misalnya ya, kita ganti dengan tadi ya, mendengarkan kultum atau ceramah. Dari mana? Dari YouTube saja nggak apa-apa. Kalau misalnya kita tidak memungkinkan untuk punya forum, ya. Dan kalau kami biasanya kami set gitu ya di keluarga, kepala keluarga. Ya, kita pakai kitab Riyadus Sholihin. Ya, kita pakai kitab Riyadus Sholihin ya untuk dibacakan di tengah-tengah keluarga. Nanti tugas kepala keluarga. Ya, ini tugas kekowaman ya. Kowam itu ya, pemimpin dalam keluarga itu tidak hanya sebagai pemimpin dalam masalah nafkah, tapi pemimpin dalam masalah keimanan, kualitas keimanan anggota keluarga. Nah, ini tugas kepala keluarganya. Ya. Kita pilih kebetulan untuk tahun ini kita pilihnya kitab Riyadus Sholihin. Nah, kemudian selain itu apa lagi ya? Ada lagi yang disyaratkan membaca Al-Quran itu syaratnya harus suci. Tapi ini memang khilafiyah di kalangan para ulama ya. Ada ulama yang membolehkan wanita haid ya atau nifas tetap dibolehkan membaca Al-Quran tanpa menyentuhnya ya. Tapi ada yang benar-benar tidak membolehkan sama sekali. Ya, kalau saya mengambil pendapat yang terkuat itu tidak membolehkan wanita haid dan nifas yaitu untuk membaca Al-Qur'an. Lantas bagaimana? Ya, jangan bersedih ya. Masih bisa kita lakukan dengan murojaah. Ambil Al-Qur'an terjemahan, kita murojaah yang sudah kita hafalkan. Ya, untuk mengingat ulang hafalan kita ya. Kemudian yang kedua, ambil kitab tafsirnya. Ya, misalnya target memahami tafsir juz 30. Ambil tafsirnya. Ya. Nah, jadi baca tafsir. Ya. Nanti kan di tafsir itu ada ayat Al-Qur'annya, boleh kita tetap membaca dalam hati, kemudian kita simak maknanya. Supaya apa, ini sebagai salah satu cara bagi kita nanti kalau ketika kita sholat membaca surat-surat pendek ya, kita bisa lebih khusyuk ya. Nah, kemudian yang bisa kita lakukan lagi itu adalah memperbanyak doa dan zikir. Jadi kalau misalnya walaupun kita haid, jangan dibablaskan tidurnya gitu ya. Jadi kita kan nggak bisa iktikaf nih ya, karena nggak bisa masuk masjid kan gitu. Nah, jadi jangan dibablaskan tidurnya. Misalnya kita tidur jam 10 malam sampai jam bablas sampai subuh, kadang nggak sholat gitu kan, dibablaskan. Jangan gitu. Ya, bangun.
bangun di malam ganjil itu, ya lakukan aktivitas-aktivitas tadi, ya. Kemudian ya hidupkan malam itu dengan tadi ya beberapa yang sudah saya sampaikan. Kemudian doa silahkan dikumpulkan semua doa-doa, buku doanya dibuka, diambil dari rak buku. Mungkin buku doanya udah lama terselip gitu ya. Dibuka, diambil buku doanya, ya harus punya tuh buku doa, ya dibaca, baca semua doa-doanya. Ya, kalau ada doa-doa khusus, sampaikan kepada Allah. Ya, doa misalnya, ya Allah semoga ini Ramadan terakhir hamba, bagi yang singgalilah ya. Semoga ini Ramadan terakhir bagi hamba tanpa pasangan. Semoga Ramadan berikutnya ya hamba bisa menggenapkan din hamba gitu kan. Nah, silakan. Yang ingin misalnya mendapatkan keberkahan berupa anak, ya silahkan sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin menambah anak, ingin anak-anaknya salih salihah, itu doanya semuanya ada dalam Al-Quran ya. Doa untuk anak, doa untuk pasangan, ya doa untuk kebaikan dunia akhirat, ya semua doa-doa itu ya kita sampaikan. Ya. Kemudian ada beberapa surat-surat yang itu masuk dalam kategori doa yang bisa kita baca. Apa? Ya 3 kul ya. Al-Ikhlas, kemudian An-Nas dan Al-Falaq ya. Kemudian tambah lagi ayat kursi ya, itu masuk surat doa. Kemudian yang berikutnya 2 ayat terakhir di Quran surat Al-Baqarah. Ya. Nah, kemudian ayat-ayat yang di situ mengandung doa itu boleh untuk kita baca. Walaupun kita dalam keadaan haid atau nifas. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya aktivitas apa lagi yang bisa kita lakukan ya? Mulai maghrib itu ya, maka siapkan ya hidangan untuk berbuka puasa bagi orang yang berpuasa. Targetkan itu ya. Supaya apa? Ya tadi itu sebagai jalan bagi kita untuk menghidupkan 10 malam terakhir. Kemudian bangunlah sebelum subuh untuk masak. Memasakkan orang yang sedang berpuasa. Ya. Nah, kalau yang single kan tinggal sama orang tua gitu kan. Nah, tinggal sama orang tua bangun gitu. Ya, untuk dimasakin. Ya. Nah, itu amal solih yang bisa kita lakukan. Banyak bersodakoh. Ya, nah, kalau nggak memungkinkan sodakoh malam, ya kan sodakohnya bisa pagi hari. Ya, dan tadi beberapa amal-amal yang itu tidak mensyaratkan suci. Ya, kesucian hadas itu dari hadas besar. Ya. Nah, hadas besar maupun hadas kecil. Seperti itu. Jadi, ya para ulama ya memberikan penjelasan bahwa Lailatul Qadar itu bisa ya didapatkan oleh orang-orang yang haid, nifas atau para wanita ya yang tidak bisa pergi ke masjid untuk beriktikaf, ya itu bisa didapatkan. Ya, jadi jangan pesimis ya. Jadi insya Allah kesempatan itu tetap kita miliki ya. Jadi kalau misalnya teman-teman semua gitu kan ketika dalam keadaan haid dan nifas menjauhkan diri dari puasa, menjauhkan diri dari sholat itu kan mengikuti perintah Allah kan. Itu juga dapat pahala ya. Jadi jangan kemudian kita menabrak rambu-rambu yang sudah Allah tetapkan ya demi untuk dapat pahala, tapi ternyata itu melanggar hukum syariat. Jangan sampai seperti itu. Oke? Ya, silakan ada pertanyaan lagi? Ya, pertanyaan selanjutnya ini Ustazah yang nanya satu orang nih Ustazah. Ya. Pertanyaannya ada 3. Nggak apa-apa Ustazah, aku bacain satu-satu dulu ya? Satu-satu, ya. Yang pertama, apakah ada kemungkinan orang yang nggak pernah absen dalam beribadah di 10 malam terakhir Ramadan, namun tetap tidak mendapatkan Lailatul Qadar? Gimana tuh Ustazah? Nggak pernah absen berarti dia mengaktifkan? Iya, tiap hari dia nggak pernah absen tuh beribadah di 10 malam. Oh gitu, ya, ya. Sangat mungkin kalau dia di malam itu bablas tidurnya. Ya, jadi misalnya dia
makanya kan kita salah satu persiapan, kalau tadi kan persiapan ruhiyah ya, amal-amal solih. Nah, ini yang lupa tadi saya sampaikan, persiapan fisik ya, tolong persiapan fisiknya dijaga ya, kesehatannya ya. Jadi mungkin mengurangi yang es ya, buka dengan es itu ya, karena itu nanti bisa menjadi pemicu ya untuk sakit ya. Nah, itu harus dijaga fisiknya. Ya, fisiknya harus benar-benar dijaga supaya malam itu kita bisa kuat ya, bergadang ya, memburu ya. Jadi kalau di dalam kisah Rasulullah itu, Rasulullah memburu malam Lailatul Qadar. Ya, jadi berburu kan penuh persiapan. Jadi kalau misalnya dia kemarin nggak berhenti ibadahnya, yang istilahnya maksimal deh, ibadah maksimal deh. Tapi ternyata justru di malam-malam terakhir, di 10 malam terakhir, khususnya di malam-malam ganjil, dia bablas terus gitu. Ya, jadi nggak dapat kesempatan. Karena kesempatan itu hanya diberikan kepada orang-orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Ya, jadi kalau misalnya dia menghidupkan malam Lailatul Qadar, maka kemungkinan besar dia dapatkan itu ya 99,99% deh, 1%-nya itu semua ketetapan Allah gitu ya. Jadi makanya tadi ya, para ulama ya, Imam Syafi'i itu termasuk ya memberikan penjelasan, tidak mesti kita kemudian membuka mata terus tuh mulai dari habis isya, habis tarawih itu ya sampai ke subuh, itu nggak mesti kita buka mata terus, enggak ya, kita tetap ya diperbolehkan untuk istirahat. Nah, misalnya ya habis tarawih kita mau tilawah sampai jam 10 apa sampai jam 11. Ya, jadi kalau dulu pengalaman saya ya, karena dipimpin oleh Ustadz ya, nanti Ustadznya menjelaskan, ayo silakan istirahat dulu ya, mulai dari jam 11 sampai jam 1 atau sampai jam 2, nanti jam 2 kita bangun. Kita tahajud bersama-sama, ya kita berdoa, berzikir bersama-sama. Nah, seperti itu. Ya. Jadi ada waktu istirahat tetap. Kalau nggak ada istirahatnya kita bisa drop nanti. Ya. Misalnya di 21 malam ke-21 ini langsung full kita ya. Full, nggak tidur sama sekali gitu ya, dari habis tarawih sampai subuh. Sementara habis subuh kita harus beraktivitas, entah kerja, ngurus anak, ngurus rumah tangga dan sebagainya. Wah, nanti di malam ke-23 atau 25 kita bisa drop. Ya. Padahal tadi kan nggak tahu malamnya di malam ganjil yang keberapa. Ya. Nah, ada yang mengatakan malam 27, tapi para ulama menjelaskan bahwa malam Lailatul Qadar di malam ganjil itu bisa berpindah-pindah. Bisa 21, 23, 25, 27, atau 29. Ya. Ada lagi pertanyaan yang berikutnya? Mikrofonnya, Dek Fazla. Iya, maaf Ustaz. Yang kedua pertanyaannya, jika maksiat di malam Lailatul Qadar berarti sama dengan bermaksiat 83 tahun juga ya Ustazah. Gitu. Iya. Wallahu alam bisawab untuk jumlah maksiatnya. Bermaksiat di malam Lailatul Qadar ya, seperti misalnya orang yang tidak berpuasa ya. Kadang ada orang yang menggampangkan banget gitu ya, nggak berpuasa di bulan Ramadan, gampang nanti tinggal diqodho, padahal nggak semudah itu ya. Jadi di dalam hadis, kalau ada orang yang nggak berpuasa tanpa hajah syar'i, tanpa sesuatu yang memang Allah itu memperbolehkan dia tidak berpuasa, diganti dengan 1 tahun penuh pun dia berpuasa, itu nggak akan bisa menggantikan gitu ya. Makanya jangan sepelekan ya, termasuk juga jangan sepelekan kemaksiatan ya. Allah alam bisawab, saya belum pernah mendapatkan apakah setara dengan bermaksiat sebanyak 83 tahun itu ya. Perkiraan saya sih tidak, tapi kemudian jangan pula kita menggampangkan ya, karena maksiat itu sebagai salah satu hal yang bisa menjadi penghambat doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kita itu kan harusnya sundul langit ya, menembus langit ya, sampai kepada Allah. Tapi ternyata ada beberapa yang bisa menjadi penghambat doa kita.
ada. Jadi antara kita dan langit itu ya, antara kita dan Allah itu ada penghambatnya, ada barriernya. Apa itu? Maksiat. Maksiat yang kita belum bertaubat kepada Allah ya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah riba. Itu. Ya. Jadi kalau misalnya saat ini kita masih belum bisa lepas dari riba, minimal kita taubat dulu gitu. Ya, taubat ya, mohon ampun dan segera setelah ini diselesaikan masalah ribanya gitu. Itu ya. Ya, Ustazah, ini yang ketiga pertanyaannya emang gini. Apakah menolak ajakan suami dalam berhubungan suami istri di 10 Ramadan terakhir termasuk dosa, Ustazah? Dengan dalil hadis Rasul yang menjauhi istri-istrinya di 10 hari terakhir Ramadan. Iya. Menjauhi istri-istri Rasulullah, ketika Rasulullah menjauhi istri-istrinya di 10 hari terakhir, ya, itu ingin memberikan gambaran kepada kita kesungguhan Rasulullah dalam menghidupkan 10 malam terakhir. Karena kan kalau misalnya seseorang itu berjima gitu ya, itu bisa menjadi penghambat ya bagi dirinya itu untuk menghidupkan 10 malam di bulan Ramadan, ya 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Nah, apakah kita berdosa kalau misalnya diajak suami, ya kemudian kita menolak, ya dosa. Ya. Jadi tidak kemudian ketika Rasulullah mengencangkan ya tali sarungnya, itu bukan berarti kemudian jatuh hukum berjima di bulan Ramadan itu jadi haram, enggak. Ya. Nah, jadi kalau misalnya suami meminta kita untuk melayaninya, ya maka tetap dilayani, ya. Kemudian bersegeralah untuk mandi hadas besar, ya bersegera untuk mandi hadas besar. Kemudian kita bisa tetap menghidupkan malam Lailatul Qadar, gitu ya. Ya, kalau bisa di lobi sih lobi dulu gitu ya. Di malam genap aja ya. Misalnya udah ngobrol gitu ya, udah sounding sama suami, nanti di malam genap ya gitu. Nah, jadi seperti itu. Ya. Ada lagi? Jadi jangan ditolak ya suaminya kalau misalnya butuh pemenuhan. Terus pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Ustazah, mohon izin. Assalamualaikum Ustazah, mohon izin bertanya, untuk time label yang bisa dibuat detailnya seperti apa ya Ustazah? Jazakallah khairan Ustazah. Ya, buat timetable-nya ya mulai dari kita bangun subuh. Ya, bangun subuh, ya kita bangun pagi hari itu jam berapa? Ya, apa yang kita lakukan? Misalnya kalau ibu itu kan biasanya bangunnya 2:30, ya misalnya 2:30 misalnya dia sholat tahajud dulu, kemudian prepare buat masak, ya masak sahur. Nah, kalau bisa yang mau dimasak itu sudah disiapkan di malam harinya, ya ba'da tarawih udah diracik gitu ya, jadi nanti tinggal nyemplung aja gitu ya, tinggal disatuin aja masakannya ya. Nah kemudian sholat subuh, habis sholat subuh ngapain? Ya habis sholat subuh zikir, ya zikir pagi petang. Atau misalnya mau tilawah dulu silahkan tilawah atau zikir pagi petang ya. Kemudian kalau misalnya teman-teman punya kesempatan untuk sholat subuh di masjid, nanti bisa sodakoh ya, sodakoh subuh sambil berdoa ya. Kemudian nanti setelah itu selesai ya, tadi sampai terserah sekuatnya mau seberapa untuk tilawah dan zikirnya. Misalnya targetnya menghatamkan, berarti kan harus cukup banyak yang harus kita baca ya. Kalau kemarin saya dengan teman-teman itu buat grup itu kita target Ramadan ini 1 kali hatam, itu minimal satu orang itu membaca 1,5 juz, karena kan kita haid ya, haid terpotong haid, jadi harus 1,5 juz ya bacanya.
Nah, kemudian kalau memang kita punya target untuk khatam, ya berarti harus banyak juz yang segera dibaca supaya bisa menghatamkan. Kemudian yang berikutnya nanti sholat duha. Ya silahkan tetapkan jam berapa. Kalau yang ibu rumah tangga dengan single pasti beda ini ya timetable-nya. Nah, kemudian misalnya ditetapkan sholat duhanya mau jam 8, silahkan. Jam 8 mau berapa rakaat? 2 rakaat, 4 rakaat, atau 6 rakaat, silahkan. Nanti setelah itu apa yang dilakukan? Mau zikir, ya mau doa, ya mau tilawah lagi, silahkan. Ya, kan waktunya panjang. Ya, atau misalnya kalau yang punya anak ya bisa berdongeng, ya dongeng Islami, membacakan cerita kepada anak-anak, mengajak anak bermain sambil belajar gitu kan, atau misalnya nonton, kalaupun nonton yang bermanfaat gitu kan, nonton YouTube, ceramah-ceramah di YouTube dan sebagainya. Nah, nanti kemudian zuhur, ya nanti waktu istirahatnya ambil istirahat qailullah ya, menjelang zuhur itu istirahat kita, kemudian start lagi. Ya, start lagi untuk sholat, ya sholat zuhur, kemudian zikir, ya. Nah, terus kemudian misalnya ngajarkan, nanti setelah itu ngapain, ya? Sambil menunggu asar, ya sambil menunggu asar mengajarkan Iqra buat anak-anak, ya bacaan Al-Quran, ya baca Al-Quran buat anak, ya diajarkan supaya mereka bisa membaca Al-Quran dengan baik dan lancar, murojaah hafalan anak-anak, membimbing hafalan anak-anak, ya. Kemudian nanti setelah itu sholat asar, udah setelah sholat asar kita harus prepare, ya prepare apa? Ya prepare untuk masakan, buka puasa kan, jadi masak yang simple, yang nggak usah yang ribet-ribet gitu, ya masak yang simple. Kemudian setelah itu kita berbuka. Nah, khusus untuk berbuka, ya ini harus perhatikan ibu-ibu ketika menjelang berbuka, itu jangan sibuk di dapur. Ya misalnya 15 atau 30 menit sebelum berbuka itu udah stay, ya stay untuk banyak berzikir. Ini kadang ibu masih sibuk aja di dapur ya, termasuk saya juga kalau misalnya waktunya itu nggak kita perhatikan dengan baik ya, itu waktu-waktu menjelang berbuka itu waktu-waktu mustajab. Waktu-waktu yang di situ Rasul mencontohkan kita harus banyak berzikir, ya. Nah, jadi harus diperhatikan waktu masaknya, ya. Kemudian yang berikutnya, ya setelah maghrib, ya setelah maghrib makan malam, ya silahkan makan malam. Kemudian isya, nah isya kemudian kita start lagi, ya isya tarawih, ya tarawih berjamaah, semua ibadah kita lakukan berjamaah untuk sholat tarawih, witir. Setelah itu kemudian kita bisa tilawah lagi. Tilawah, baca doa, baca zikir tadi ya. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya dan seterusnya ya. Kumpulkan semua buku-buku doanya ya. Nah, kemudian nanti jam 11 kita tidur. Ya, jam 11 tidur sampai jam 2. Insya Allah itu udah cukupan. 11, 12, 1, 2, 4 jam. Atau misalnya kayaknya 3 jam cukup deh Ustazah. Ya boleh. Ya silahkan tergantung. Karena kan ini tergantung sistem biologis kita. Ya. Jadi kalau yang nggak biasa tidur hanya beberapa jam itu nanti biasanya memang pusing. Ya. Nah khawatirnya di hari-hari berikutnya malah kita drop. Nah, jadi silahkan. Misalnya tidur jam 11, bangun jam 1, atau tidur jam 11, 12, 1. Tidur jam 11, bangun jam 2, 3 jam misalnya. Nah, jam 2 itu kita sholat tahajud. Ya, silahkan sholat tahajud. Nanti nggak usah witir lagi. Mau 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat. Ya, silahkan. Ya. Nanti setelah itu tilawah. Tilawah banyak doa, zikir. Nah, nanti start lagi kayak tadi, 2:30. Ya. Ya, kalau misalnya tadi bangunnya jam 2 kemepetan kan ya, ke 2:30-nya, atau bisa jam 3 kita mulai masaknya, itu bisa. Atau 2:30, berarti kalau 2:30 harusnya kita bangunnya jam 1. Ya tidur jam, misalnya tidur jam 10, ya misalnya 3 jam kita mau tidur jam 10, bangun jam 1. Nah, nanti 1,5 jam, ya sampai 2:30 atau sampai jam 3 kita gunakan untuk banyak beribadah kepada Allah. Nanti baru kita nyiapkan makan sahur. Ya, nanti kemudian 15 menit sebelum subuh, itu sudah jangan untuk beres-beres di dapurnya nanti aja. Ibu-ibu kan kadang suka gemes gitu ya, kalau ada kotor sedikit kan nggak betah gitu. Nanti. Ya beres di dapur nanti, tinggalkan dulu. Manfaatkan ya
waktu sahar ya, itu menjelang subuh 15 menitan ya kurang lebih, itu untuk kita banyak berzikir kepada Allah. Ya mohon ampun di situ. Ya tadi waktu sahar itu digunakan oleh Rasulullah untuk tadi membaca astagfirullahaladzim, ya, asyhadu alla ilaha illallah, astagfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar, dan seterusnya. Ya banyak ya, berzikir, berdoa, kemudian tadi sambil mengingat dosa-dosa kita. Ya, nah kemudian start subuh lagi, nah, seperti itu, terus sampai 10 hari. Ya, nanti dia malam ke-29 tuh jangan ribet sama persiapan lebaran ya. Jadi teman-teman jangan jangan terkecoh, terlalaikan dengan persiapan lebaran ya. Jadi manfaatkan ya, siapa tahu di 29 Ramadan ya memang Lailatul Qadar itu hadir, jangan terkecoh nanti terlalu banyak di dapur untuk mempersiapkan lebaran ya. Seperti itu. Ada lagi pertanyaannya? Oke, sebelumnya mohon maaf Ustazah, ini waktunya untuk sesi pertanyaan udah hampir habis. Terus tadi juga ada pertanyaan tinggal satu tapi aku kepental, jadi chatnya kosong lagi. Oh ini ada, saya bisa baca. Oh ya, jadi satu lagi nggak apa-apa ya Ustazah ya? Nggak apa-apa. Untuk waktu Lailatul Qadar ya, mulai ya, memang perbedaan pendapat di kalangan ulama ya, ada yang 10 hari terakhir ya, sepanjang 24 jam itu, tapi mayoritas ulama dan ini yang paling kuat ya pendapatnya itu mulai dari ba'da maghrib sampai sebelum subuh. Ya, itu waktu masuk ya malam Lailatul Qadar itu ya, malam ya, dia waktunya malam ya, mulai dari ba'da maghrib sampai ke subuh. Nah, kemudian kapan dia gitu ya? Ya di sepanjang malam itu. Ya, di sepanjang malam itu. Maka ya manfaatkan sepanjang malam itu untuk menghidupkan dengan amal-amal sholih ya. Tadi tetap diperbolehkan tidur tapi secukupnya saja, dan niatkan tidurnya supaya ibadah ya, niatkan kepada Allah, ya Allah tidur hamba ini gitu ya untuk menguatkan hamba dalam beribadah kepadamu setelah hamba bangun ya, diniatkan, maka tidurnya kita jadi ibadah ya. Kemudian jangan terlalu banyak makan ya, khususnya ketika buka puasa ya. Jadi makan secukupnya saja. Kenapa? Kalau banyak makan jadi berat ibadah, berat mata, berat tubuh, pinginnya rebahan terus gitu ya. Seperti itu ya Salihah ya, semoga saja yang kita bahas ini bisa memberikan inspirasi buat kita ya dalam mempersiapkan Lailatul Qadar. Tidak cukup kita sendiri tapi orang-orang yang di sekitar kita. Ya, begitu Dek Fazla. Oke, alhamdulillah. Bu, koneksinya error lagi. Oke Ustazah, terima kasih atas waktunya ya Ustazah, atas materinya yang dikasih juga. Ustazah izin bisa ditutup untuk doa dan doa akhir acara dan penutup bisa dipimpin oleh Ustazah juga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Kita awali dulu dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana fir lana dzunubana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun
waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabdal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fis sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, kami berkumpul di sini di dalam majelis yang semoga saja Engkau berkahi, ya Allah. Kami memohon ampunan, rahmat, dan keberkahan dari-Mu. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami. Ampunilah segala kehilafan kami. Ampunilah segala kekurangan kami sebagai hamba-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami ini adalah hamba yang lemah. Kami adalah hamba yang butuh bimbingan-Mu, maka jangan tinggalkan kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Ramadan pada tahun ini Ramadan yang penuh kebaikan buat hamba dan keluarga hamba dan orang-orang yang hamba sayangi. Ya Allah, kami memohon kepadamu, semoga Ramadan tahun ini Engkau bukakan pintu rahmat seluas-luasnya bagi kami. Engkau ampuni segala dosa-dosa kami. Engkau bukakan pahala yang berlimpah kepada kami, dan jadikanlah Ramadan ini sebagai jalan bagi kami untuk bisa masuk ke dalam pintu surga-Mu, khususnya pintu Ar-Rayyan, ya Allah. Ya Allah, kami sadar begitu besar kesalahan-kesalahan kami. Ampunilah segala dosa-dosa kami. Mohon ampunkan segala hilaf-hilaf hamba, keluarga hamba, orang tua hamba, kasihanilah mereka, ya Allah. Ya Allah, hamba kami memohon di sini, izinkan kami untuk bisa meraih Lailatul Qadar, untuk bisa meraih kemuliaan di malam Lailatul Qadar, ya Allah. Ya Allah, jangan jadikan Ramadan tahun ini sebagai Ramadan yang terakhir buat kami. Kami masih rindu Ramadan-Mu, ya Allah. Kami masih rindu ampunan-Mu, ya Allah. Kami masih rindu bulan di mana bulan itu adalah bulan penuh dengan keberkahan. Bulan Ramadan yang Engkau rahmati, ya Allah. Ya Allah, hamba kami mohon supaya setelah Ramadan ini berakhir, amal salih kami tidak berkurang. Kami memohon setelah Ramadan ini berakhir, ketakwaan bisa senantiasa tersemat pada diri kami. Bimbing kami untuk bisa istiqomah, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Afu minkum atas segala khilaf, salah, kelemahan saya sebagai hamba Allah. Semoga semua yang kita dapatkan hari ini bisa memberikan keberkahan buat kita, meningkatnya amal solih kita dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afwan, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ustazah atas doa. Jazakillah khair. Teman-teman juga mohon maaf kalau misalnya aku sebagai moderator ada kekurangan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakunallah khairan katsiran buat ruang keluarga muslim, terus menginspirasi dalam kebaikan, khususnya buat orang-orang terdekat kita, ya.